Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janati Alfitri dengan NIM 21106111207 dari kelas D Hukum Internasional Publik. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan analisis pertanggungjawaban Rusia atas invasi terhadap Ukraina dalam perspektif hukum internasional. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester ganjil mata kuliah hukum internasional publik. Baik, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu sedikit mengenai tanggung jawab negara dalam hukum internasional. Berdasarkan pasal 31 Konvensi Wina tahun 1963, menyatakan bahwa tanggung jawab negara adalah pertanggungjawaban negara bagi tindakan-tindakan yang secara internasional dianggap tidak sah. Tanggung jawab negara dalam hukum internasional berkaitan mengenai bagaimana suatu negara ini memenuhi kewajibannya untuk bertanggung jawab atas hal-hal yang timbul dari tindakan-tindakan negara. Adapun karakteristik penting lahirnya tanggung jawab negara yaitu adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu, adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional, dan adanya kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian. Nah, tanggung jawab negara ini akan muncul ketika ada negara yang merugikan negara lain, ada pelanggaran atas perbuatan yang melanggar hukum internasional, dan ada kerugian sebagai akibat tindakan yang melanggar hukum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait latar belakang mengapa Rusia ini menginvasi Ukraina. Jadi awalnya invasi ini dijalankan berdasarkan perintah Presiden Rusia melalui pidatonya. Dalam pidatonya tersebut, ia mengakui kemerdekaan dua wilayah Ukraina yang pro-Rusia, yaitu wilayah Donetsk dan Luhansk. Rusia sendiri melakukan ini dengan alasan untuk melindungi warga etnis Rusia di kedua wilayah tersebut. Selain itu, invasi ini juga dilatar belakangi oleh kekhawatiran Rusia jika Ukraina ini bergabung dengan NATO, karena Rusia menganggap hal tersebut sebagai ancaman bagi kedaulatannya. Hal ini berkaitan dengan posisi negara Ukraina yang berbatasan langsung dengan wilayah Rusia, sehingga jika negara Ukraina ini bergabung dengan NATO, maka tidak ada lagi pembatas antara negara Rusia dengan NATO, dan ini dianggap oleh Rusia sebagai ancaman. Invasi Rusia ke wilayah Ukraina dimulai dari pengiriman tentara Rusia ke Donetsk dan Luhansk dengan alasan untuk menjaga perdamaian di kedua wilayah tersebut. Rusia pun mulai menyerang wilayah Ukraina dan menyebabkan banyak sekali korban, mulai dari kalangan militer Rusia hingga Ukraina, bahkan juga warga sipil. NATO memperkirakan sekitar 7.000 hingga 15.000 tentara Rusia telah tewas, dan ada sekitar 1.300 prajurit Ukraina yang tewas selama 2 minggu sejak perang dimulai. Dan ribuan orang-orang sipil termasuk anak-anak turut menjadi korban dari perang ini. Selain itu, sarana dan prasarana publik seperti sekolah dan rumah sakit pun turut dihancurkan oleh tentara Rusia, hingga menimbulkan kerugian yang besar bagi Ukraina. Dalam menjalankan serangan militer ini, Rusia juga telah mengabaikan berbagai ancaman sanksi internasional dan kecaman dari negara-negara lain karena telah dianggap membuat keamanan global terancam. Maka berdasarkan latar belakang tersebut, di sini saya akan menganalisis terkait apa alasan PBB mendesak Rusia untuk membayar ganti rugi akibat perang di Ukraina. Jadi dengan adanya tindakan invasi yang dilakukan oleh Rusia ini mengakibatkan kerugian bagi Ukraina. Dan jika kita lihat mengenai tanggung jawab negara dalam hukum internasional, maka suatu negara ini memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas akibat yang timbul dari tindakan yang merugikan negara lain. Dengan tindakan Rusia yang mendeklarasikan Donetsk dan Luhansk sebagai negara yang merdeka dan melakukan invasi ke Ukraina, itu merupakan hal yang tidak mencerminkan penghormatan atas teritori dan kedaulatan negara Ukraina. Terlebih lagi, tindakan invasi tersebut menyebabkan banyak warga sipil yang kehilangan nyawanya karena diserang, dan itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Atas hal tersebut, Majelis Umum PBB mengesahkan sebuah resolusi yang meminta Rusia untuk membayar ganti rugi akibat perang di Ukraina. Resolusi tersebut disepakati Badan Dunia yang beranggotakan 193 negara, sebanyak 94 negara mendukung, sedangkan 14 negara menolak dan 74 lainnya abstain. Nah, berbagai sanksi yang dilayangkan kepada negara Rusia ini merupakan bukti bahwa negara Rusia lah yang harus bertanggung jawab atas invasinya ke negara Ukraina. Dan sanksi-sanksi ini pula merupakan wujud penentangan keras dari negara-negara lain karena invasi ini telah melanggar hukum kebiasaan internasional. Negara Rusia tidak bisa mendapatkan pengecualian untuk tidak bertanggung jawab atas tindakannya yang melanggar hukum internasional karena latar belakang dari tindakan invasi ini tidak sesuai dengan situasi yang dilegitimasi oleh PBB. Walaupun Rusia ini mengklaim bahwa invasi ini merupakan upaya pertahanan diri, namun klaim ini tidak disertai bukti maupun argumentasi yang kuat.
Maka menurut draft International Law Commission, pertanggungjawaban yang dapat dilakukan Rusia karena telah melanggar kedaulatan Ukraina adalah dengan menggunakan cara satisfaction, yaitu dengan mengajukan permohonan maaf secara resmi dengan disertai jaminan bahwa Rusia ini tidak akan mengulangi perbuatannya itu dan melakukan ganti kerugian, baik secara material yaitu dengan pemberian sejumlah uang ataupun ganti rugi bukan dengan sejumlah uang. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan alasan PBB mendesak Rusia untuk membayar ganti rugi adalah karena invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina ini telah menimbulkan berbagai pelanggaran kewajiban internasional, seperti adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan pencinderaan kedaulatan negara Ukraina oleh Rusia. Sehingga Rusia ini harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut yang telah melanggar hukum internasional. Nah, bentuk pertanggungjawaban yang dapat dilakukan adalah dengan menarik seluruh pasukan dan menghentikan segala wujud invasinya. Selain itu, Rusia juga dapat mengupayakan pertanggungjawaban dengan membayar sejumlah nilai ganti rugi yang timbul dari kerusakan akibat invasinya tersebut, serta Rusia juga dapat melakukan perundingan diplomatik disertai permintaan maaf secara resmi dan pemberian jaminan tidak akan mengulangi invasinya lagi. Demikian penyampaian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.